Oke, mungkin sebelum saya ke Pak Sahat, mungkin saya kembali lagi ke Mas Mansuri, karena ada Pak Sahat di sini, Mas Mansuri. Harga yang paling possible, paling mungkin misalnya menerima minyak kita ini supaya bisa dijual harga 14.000 ini berapa? 11.000, 12.000? Harusnya sama ya dengan dengan curah sekarang ya. Walaupun memang ada problematika itu biarkanlah. 12.600 itu efektif sih kalau di Oke. pasar. Nah, sebenarnya berulang kali saya sampaikan, Mbak. Persoalannya sebenarnya bukan pada titik itu sebenarnya. Bagaimana produksinya, bagaimana distribusinya. Oke. Kita lihat tadi fakta di Pasar Senen saja menyatakan bahwa informasi minyak kita aja pedagang nggak tahu. Informasi itu aja nggak tahu, apalagi barangnya gitu, apalagi harganya. Iya. Nah, lebih cilaka lagi, saya tidak tahu juga ini menteri cara berpikirnya bagaimana ya, minyak kita ini akan didistribusikan juga di retail modern, di hypermart, di supermarket. Ini menurut saya sih persoalan baru yang akan dihadapi publik ya, yang akan dihadapi masyarakat. Bersusah payah kita menyelesaikan persoalan minyak goreng curah dari 20.000 harganya sampai hampir harga eceran tertinggi. Bahkan ada yang banyak juga yang sudah harga eceran tertinggi. Giliran sudah begitu, ada minyak kita diedarkannya di supermarket. Ini cara berpikir yang salah dan itu harus diralat. Sebentar, saya juga tadi sempat dengar dari teman saya Agita, para pedagang atau pedagang di sana mengatakan, males jual minyak goreng curah. Salah-salah dikit masuk penjara. Masa salah jual minyak goreng memang bisa ditangkap? saya harus akui beberapa bulan yang lalu memang Satgas Pangan cukup getol ya masuk ke pasar-pasar. Memang melibatkan kami. Tetapi ini menjadi persoalan baru bagi pedagang yang biasanya kita jual biasa saja, sekarang harus ditanya-tanyai oleh kepolisian atau Satgas Pangan, kalau harganya tinggi. Kalau enggak nanti dipanggil untuk dimintai keterangan, harus dicek kejaksaan berapa liter, itu diteleponin sama kejaksaan, kamu ngambil berapa liter dan seterusnya. Pedagang itu? Serius. Dan sekarang harus ada input KTP, harus ada peduli lindungi. Menurut kami ini walaupun kami tetap menyampaikan ke anggota kami, tetap ikuti aja. Keinginan pemerintah ikuti saja. Nanti kita coba akan negosiasi. Tapi memang tadi bisa dilihat bahwa banyak yang menyerah juga. Banyak yang tidak ingin bermasalah juga, banyak yang mengkhawatirkan ada masalah juga karena itu persoalannya. Kalau kita nggak input sesuai KTP-nya ya, sesuai ketentuannya, maka besok kita nggak akan dapat lagi. Kalau kita nggak dapat lagi, maka kita ngambil dari agen yang lain yang harganya lebih tinggi. Ini juga jadi masalah. Pak Edi, apakah ini akan menjadi masukan untuk Mendak, bahkan juga mungkin ke Presiden bahwa ternyata masih tata kelola, distribusi harga dan mungkin aturan ini sangat ketat, kewalahan ya para pedagang? Ya, saya kira ini menjadi sebuah informasi atau feedback ya, umpan balik yang baik ya kira, dan yang disampaikan Pak Mansur itu menurut saya masuk akal ya. Jadi misalkan tadi ya, kalau bisa ya minyak kita itu ya jangan di retail modern lah gitu. Saya kira cukup masuk akal. Nanti kita coba komunikasikan ya dengan Kementerian Perdagangan. Saya kira pada dasarnya kan pemerintah mencari solusi yang baik. Saya kira sih pemerintah terbuka ya untuk hal-hal seperti itu. Saya kok masih optimistik bahwa yang seperti itu masih kita bisa atur supaya menjadi lebih baik ya, karena logis ya, karena minyak kita ini kan minyak curah yang dikemas, bukan minyak kemasan asli gitu ya. Jadi minyak curah selama ini adanya di pasar tradisional ya. Jadi saya bisa memahami yang disampaikan oleh Pak Mansuri, tapi nanti kita coba untuk komunikasikan. Ya. Mungkin saya ke Pak Sahat untuk membangun rasa optimis kita, tapi sebenarnya kita masih bisa optimis tidak bahwa harga ini sampai ke pasaran 14.000 untuk minyak kita. Mengingat ada biaya kemasan, biaya packing, dan seperti apa ini Pak? Nanti bisa jual harga berapa? Sementara Mas Mansuri pengennya sih minyak kita ini dijual 12.600. Sekarang sebetulnya Mbak Anissa ya, itu nggak perlu 14.000. Karena apa? Harga CPO sekarang sudah 6.599. Harga 14.000 itu harga eceran tertinggi ya. Jadi dengan harga CPO 6.599 ditambah dengan plastik, kira-kira perhitungan kami itu 1.350, paling banter di pasar itu, karena para pedagang kan tidak perlu lagi mengemas, tinggal langsung menjual. Jadi tidak ada extra works di sana. Harusnya itu bisa sekarang ini ya, itu bisa dijual dengan harga 13 ribuan di lapangan. Nah,
Cuma saya tidak bisa mengerti kenapa para pedagang, mungkin karena dilihat masih jarang, jadi mereka jual suka-suka begitu aja saya kira. Terus yang kedua begini Mbak ya, ini harusnya pemerintah punya konsep. Ya, saya lihat nggak ada konsepnya. Ini bahwa minyak goreng curah kita jadikan kemasan, sudah gitu aja. Saya udah usulkan, Pak, jangan begitu. Ya, kita ini mengedukasi orang, mengedukasi masyarakat bagaimana mereka menggunakan minyak yang higienis. Nah, edukasi itu harusnya Menteri Kesehatan kan ikut di situ tuh. Ya toh? Ini nggak ada. Jadi saran saya begini, apa yang disampaikan oleh Pak Luhut di Bali itu nggak ada yang dengar. Ya, Pak Luhut sudah jelas bilang, arahan Pak Luhut di Bali itu bilang nomor 10, saya ingat itu ya. Sekali lagi, pekerjaan kita ini adalah pekerjaan gotong royong. Mari kita sukseskan bersama-sama program minyak goreng ini. Program minyak goreng, minyak rakyat yang sehat. Nah, oke? Nah, jadi saran saya adalah minyak goreng curah kemasan ini harus lebih murah dari curah. Bagaimana caranya? Ya pemerintah ikut. Ibu Sri Mulyani harus ikut. Apa itu? Berikan periode 1 tahun PPN DTP. Ya. Kalau PPN DTP-nya 0, pasti harganya dia di bawah dari orang akan nyerbu itu. Jadi ini enggak, ini jalan ke sana sendiri, jalan ke sini. Jadi tolong Pak Edi itu ditertibkanlah, jangan jalan sendiri-sendiri pemerintah ini gitu tuh. Jadi jelas konsepnya ada, kita mengedukasi masyarakat Indonesia menggunakan minyak goreng sehat. Mengedukasi, karena apa? Kalau ini dipakai, saya yakin Pak Edi ya, BPJS turun. Ini kan nggak pernah diperhitungkan itu tuh. Siap. Oke. Ya, hanya sepihak-sepihak semua. Jadi kembali Mbak Anissa, saran saya adalah minyak goreng kita brandnya adalah pemerintah. Kalau brand berubah karakter, ya Mas Mansur pasti tahu tuh. Kalau ada brand karakternya berubah, perlu promosi. Nah sekarang siapa yang promosi kalau diserahkan ke rakyat ke swasta begini, nggak ada. Jadi saya masyarakat itu tetap dipegang pemerintah brand itu. Siapa pemerintah? Baik. Ada Bulog, ada ID Food. Mereka yang mengkontrol. Oke, baik Pak Sahat. Jadi dengan demikian ini bisa berjalan. Jadi jangan Ibu Sri Mulyani juga santai-santai, tidak ada tanggung jawab. Ya sama-sama lah. Baik. Ya, supaya harga itu, kalau itu dibawa, yakin Bu, seluruh produsen Pak Edi segera akan beli mesin-mesin packing. Baik, Pak Sahat, Itu. terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi masukan untuk semua dan produsen bisa bersiap untuk melakukan pengemasan, bahkan juga memproduksi minyak kita sehingga sampai di pasaran ya. Mas Mansuri seperti itu, terima kasih juga. Pak Edi Priyono, terima kasih. Kita tunggulah pemirsa ini ketersediaan dari minyak kita yang mudah-mudahan hanya di pasar tradisional saja.